Shalom. Wah, bersuka cita sekali kita bisa bertemu di sekolah minggu online pada minggu pagi hari ini. Marsa sangat bersyukur kita masih tetap bisa bersekolah minggu dan kalian tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu meskipun online. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita mempersiapkan hati kita mau dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Yuk, kita mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah online ya Tuhan pada minggu pagi hari ini. Berkati kami, berkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh Engkau berkati dan Engkau boleh memakai kami ya Bapa untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Karena kasih Tuhan Yesus selalu mengalir dalam kehidupan kita, baik saat pagi hari, siang hari, malam hari, saat suasana panas, saat suasana sedang hujan, kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau dengan penuh sukacita, kita mau angkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tuhan Yesus tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sungguh amat indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, oleh karena itu kita harus tetap semangat. Kita mau sekali lagi angkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Baik, sekarang tiba saatnya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau sekali lagi angkat pujian, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Saat ini saatnya kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan dari cerita yang akan disampaikan oleh Mama Ira. Mari kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah pimpin kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami boleh mengerti mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, ayo kita mulai dengerin cerita ya. Mama Ira punya gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang lagi bermalas-malasan sambil ngemil, lihat TV, kakinya selonjoran. Asik ya, santai ya. Atau gambar yang kedua,
Gambar ini ada seorang anak yang rajin membantu orang tua, mau membantu orang tua nyapu, bersih-bersih rumah supaya rumahnya bersih. Nah, dari gambar tadi, ini dan ini, adik-adik mau pilih yang mana? Adik-adik bisa memilih kan? Mau disikap yang mana? Sikap jadi anak yang malas atau sikap anak yang rajin membantu orang tua? Yeay! Mama Ira yakin adik-adik bisa memilih sikap yang menghargai orang tua dengan membantu bersih-bersih di rumah yang adik-adik juga tinggali. Ya? Kalian semua luar biasa. Nah, sekarang gambar yang kedua. Yang selanjutnya, di sini ada seorang anak yang rajin belajar dan anak yang kalau disuruh belajar selalu marah-marah. Banyak alasan. Aku pusing kalau disuruh belajar. Adik-adik di gambar yang mana nih? Gambar anak yang rajin belajar atau yang malas belajar? Ayo. Adik-adik bisa memilih. Kalau adik-adik rajin belajar, pasti jadi anak yang pintar. Tapi kalau adik-adik malas belajar, pasti jadi anak yang kalau ulangan nanti dapat hasilnya nggak memuaskan. Semua bisa pilihan. Nah, adik-adik, Mama Ira yakin anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang luar biasa pasti memilih menjadi anak-anak yang rajin belajar, mentaati orang tua, supaya kita nanti bisa jadi anak yang pandai. Nah, adik-adik, seperti halnya kita, waktu itu Raja Daud juga memilih apa yang menjadi sikapnya. Kemarin kita sudah dengar ya cerita tentang Daud dan Raja Saul pada saat itu. Adik-adik tahu kan, Saul itu raja yang nakal, yang suka menyakiti Daud. Tapi sebetulnya Daud bisa loh memilih seperti adik-adik tadi untuk membalas kenakalan Raja Saul. Tapi adik-adik, Daud itu adalah anak Tuhan yang menghargai Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Raja Saul adalah raja pilihan Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun Raja Saul itu sangat membenci Daud, tapi Daud tidak memilih hal yang sama. Daud tidak memilih untuk gantian membenci Raja Saul. Walaupun sebetulnya adik-adik, Daud bisa melakukan. Raja Saul itu kan sangat nakal ya adik-adik, hingga ingin menyakiti Daud terus. Tapi di saat Daud punya kesempatan untuk membalas kenakalan Raja Saul, Daud tidak melakukan. Karena apa adik-adik? Karena seperti halnya adik-adik, Raja Daud adalah anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga kalau bisa memilih hal yang baik, kenapa kita harus memilih hal yang tidak baik? Nah adik-adik, hari ini kita belajar meneladani Daud. Ya, Daud itu adalah anak yang menghormati Tuhan, yang mengasihi sesama. Walaupun kenakalan Raja Saul itu berulang, Daud tidak mau membalas. Kalau membalas, bisa nggak? Bisa. Tapi Daud tetap memilih untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Dan itu adik-adik, kita bisa belajar dari Daud. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang jadi lebih baik atau yang tidak baik, kita bisa memilih. Nah, dari sini adik-adik bisa belajar ya tentang bagaimana Daud sangat menghormati Tuhan dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, adik-adik, di
di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa memilih nih. Semisal ada temannya yang tidak bawa makanan di sekolah. Adik-adik makan dengan lahap, temannya cuma domblong. Lihatin adik-adik makan. Dikasih nggak temannya? Dikasih ya? Iya. Kita juga harus belajar mengasihi sesama. Kita mulai dengan belajar mengasihi teman kita. Oke adik-adik, marilah sebelum kita akhiri cerita kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari Daud yang sangat menghormati Tuhan dan mengasihi sesama. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai, shalom, selamat pagi adik-adik. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berarti sekarang waktunya kalian mau mengajak adik-adik membuat aktivitas. Betul sekali. Untuk minggu ini kalian mau mengajak kalian membuat aktivitas seperti ini. Apa ya ini? Ini adalah hiasan pulpen, atau untuk pensil juga bisa loh. Ini bisa dilepas dan dipasang. Sudah siap mau membuat aktivitas? Oke. Yang kita butuhkan adalah kertas HVS. Ini kalian udah gunting jadi 2 bagian ya. Kemudian gunting, pulpen atau spidol, krayon atau pensil warna, atau pakai spidol warna-warni juga boleh, atau apa saja yang bisa untuk mewarnai. Kemudian isolasi besar atau lakban besar. Kemudian ini kalian punya isolasi bolak-balik, double tip bolak-balik yang tebal itu ya adik-adik. Supaya adik-adik gak ada juga nggak apa-apa, seadanya saja ya. Nah, ayo kita mulai. Pertama-tama kita mau membuat bentuk love, bentuk hati. Kita membutuhkan 2 lembar bentuk hati. Caranya gimana? Nah, kertas HVS tadi yang udah dibagi 2 ditumpuk. Kalian pakai kertas bebas ya, gak apa-apa, yang penting masih bisa digunakan, ada bagian yang kosong. Ditumpuk jadi 2, kemudian dilipat menjadi 2. Nah, setelah itu kita mau menggunting bentuk hati seperti ini. Kalian beri contoh ya. Ukurannya bebas, bisa adik-adik kira-kira sendiri. Nah, setelah itu kita taruh satu dulu, disimpan. Nah, ditaruh. Nah, ini satu lembar mau diapain ya? Oke,
mewarnai jadi bagus tadi, kita lapisi dengan isolasi besar atau lakban ini. Isolasi besar lakban dengan ya adik-adik muter. Jadi dilakban muter. Dilakban muter. Kalau nggak bisa minta tolong orang tua atau orang yang lebih besar. Seperti kakak juga boleh, tante juga boleh. Minta tolong dilaminasi, diisolasi, oke? Nah, setelah itu digunting adik-adik, dirapikan pinggir-pinggirnya, tapi diberi sisa sedikit supaya tidak lepas, supaya nempel ya. Nah, setelah itu digunting ujungnya sedikit, supaya bisa untuk tempat menaruh pensil atau pulpen. Nah, dimasukkan, kan ini berlubang karena sudah dilubangi sedikit ya tadi. Kemudian gini. Nah, supaya lebih kenceng nggak lepas-lepas, kalian gunakan ini double tip. Double tip ditempel di bagian belakangnya. Tuh, jadi adik-adik berikan kepada teman adik-adik sambil bilang, hai temanku, aku mengasihimu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Gampang ya. Bisa kan? Oke. Tapi sebelum kita membuat aktivitas, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya bisa fokus untuk bicara kepada Tuhan. Oke? Yuk, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan untuk anak-anak-Mu ini, sehingga masih mengikuti sekolah minggu online, masih bisa bersekolah. Kau juga berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Engkau berikan semangat pada anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus dalam pelajarannya di sekolah maupun juga dalam mengikuti sekolah minggu online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar anak-anak-Mu Tuhan Yesus belajar dari Raja Daud Tuhan Yesus untuk menghormati-Mu, mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dengan mengasihi sesama mereka Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan Yesus, kami belajar dari Daud yang selalu diganggu oleh Saul Tuhan Yesus, tetapi Daud tetap berbuat baik kepada Saul Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan Yesus bahwa untuk berbuat baik kepada musuh sangat sulit untuk dilakukan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau yang mampukan mereka Tuhan Yesus untuk belajar mengasihi sesama mereka, dan Kau tahu apa yang akan diperbuat mereka Tuhan Yesus. Kau berkati mereka agar mereka dapat belajar berbagi kepada teman-teman mereka dan tidak membalas pada teman-teman yang berbuat salah Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat mempelajari firman-Mu Tuhan Yesus dengan menghormati-Mu, mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dengan mengasihi sesama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, Engkau yang berkati anak-anak-Mu satu persatu, agar anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menghafalkan ayat super kita yang terambil dari Mazmur 97 ayatnya yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.